kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas dan kita bicarakan mengenai zakat tanaman. Juga telah kita bicarakan mengenai cara-cara menghitung dagangan pada akhir tahun. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas masalah baru. Kita akan membicarakan masalah zakatul fitri. Insyaallah pembahasan zakat fitrah ini akan kita selesaikan dalam kajian kita kali ini, dan pada kajian kita yang akan datang kita akan memasuki orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa tajibu zakatul fitri bi salasati asya'a: al-islamu wa ghurubus syamsi min akhir yaumin min ramadhana wa wujudul fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dhalikal yaumi wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin fayukhriju sa'an min quti baladihi wa qadruhu 5 artalin wa thuluthun bil iraqi. Yang artinya zakat fitrah hukumnya adalah wajib dengan 3 syarat. Yang pertama al-islamu, syarat Islam. Yang kedua ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari pada hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Yang ketiga wujudul fadli, adanya kelebihan yang dia miliki dari makanan untuk dirinya sendiri dan makanan untuk keluarganya pada hari tersebut. Dan kalau sudah memenuhi 3 syarat ini, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah an nafsihi, untuk dirinya sendiri, wa amman talzamuhu nafaqatuhu, dan bagi orang yang wajib ditanggung olehnya nafkahnya, fayukhriju, kemudian dia wajib untuk mengeluarkan 1 sa' min quti baladihi, dari makanan pokok pada daerah dia berada, wa qadruhu 5 artalin, dan 1 sa' ini ukurannya adalah 5 rotel dan 1/3 dengan ukuran rotel negara Irak. Ini adalah matan Abi Suja yang akan kita kaji sebelum kita menerangkan secara terperinci mengenai masalah zakat fitrah ini. Maka perlu diketahui zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada akhir hari pada bulan Ramadan dengan syarat-syarat tertentu. Ini adalah arti daripada zakat fitrah. Zakat fitrah ini menurut pendapat yang masyhur adalah diwajibkan pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada tahun kedua ini pula Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada umat Islam untuk melakukan puasa bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui, zakat fitrah hukumnya adalah wajib, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya zakat fitrah hukumnya adalah wajib, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min ramadhana 'ala an-nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala kulli hurrin wa 'abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas semua manusia dengan mengeluarkan 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum, wajib atas setiap orang yang merdeka dan setiap orang yang hamba sahaya, baik laki-laki atau perempuan. Ini adalah dalil yang menerangkan bahwasanya zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Zakat fitrah ini wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim kalau memang sudah memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abi Suja, al-Islam. Syarat yang pertama, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang beragama Islam. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi yang bunyinya zakarin au unsa minal muslimin. Jadi zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam. Orang yang selain Islam tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah.
Syarat yang kedua, ghurubu syamsi akhir yaumin min Ramadan. Orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mendapatkan tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi akhir hari pada bulan Ramadan, kalau orang tersebut bisa mendapatkan tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, maka orang tersebut berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Maka dari itu, seandainya ada orang yang meninggal pada hari yang terakhir setelah pada tanggal 30 Ramadan, terus orang tersebut meninggal setelah maghrib meninggalnya, maka ahli warisnya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang meninggal setelah maghrib tadi. Begitu juga kalau ada anak kecil yang lahir setelah maghrib, berarti orang tuanya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini wajib untuk dikeluarkan bagi orang yang mendapatkan bulan Ramadan dan mendapatkan sebagian dari bulan Syawal. Kalau ada orang mati setelah maghrib pada tanggal 30 Ramadan, berarti orang tersebut telah berkewajiban untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau ada anak kecil yang lahir setelah maghrib pada akhir hari pada bulan Ramadan, berarti orang tuanya tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang lahir tadi. Tapi jika orang tersebut mempunyai anak tersebut lahir pada hari Ramadan, pada bulan Ramadan, terus pada tanggal 1 Syawal anak tersebut meninggal, maka orang tuanya sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang mati tadi. Syarat yang ketiga adalah orang tersebut mempunyai kelebihan makanan atau kelebihan dari makanan yang dia miliki, makanan untuk dirinya sendiri dan makanan untuk orang yang ditanggung nafkahnya. Begitu juga mempunyai kelebihan untuk tempat tinggal dan pakaian. Jadi jika ada seseorang yang sangat fakir sekali pada pada bulan Ramadan, pada akhir bulan Ramadan, dia tidak mempunyai sesuatu apapun. Mempunyai misalnya beras saja. Mempunyai beras misalnya cuma mempunyai beras 3 kilo misalnya, dan beras 3 kilo ini cukup untuk keluarganya pada malam hari raya tersebut dan hari raya esoknya. Maka kalau dia tidak mempunyai kelebihan makanan untuk membayar zakat, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga kalau misalnya tidak punya kelebihan makanan tapi dia punya uang misalnya, dan uang ini cukup untuk membayar zakat fitrah, maka uang tersebut wajib untuk dikeluarkan untuk membeli beras untuk mengeluarkan zakat fitrah. Syarat yang ketiga ini berarti bagi orang yang mempunyai kelebihan, baik kelebihan makanan atau kelebihan uang untuk makan dirinya dan makan keluarganya pada malam hari raya dan pada esoknya, kalau punya kelebihan berarti dia wajib untuk mengeluarkan kelebihan tersebut untuk membayar zakat fitrah. Kalau ketiga syarat yang saya sebutkan tadi telah dipenuhi, syarat yang pertama adalah orang tersebut adalah orang Islam. Syarat yang kedua, orang tersebut telah mendapatkan bulan Ramadan dan mendapatkan bulan Syawal. Syarat yang ketiga, orang tersebut mempunyai kelebihan harta untuk membayar zakat fitrah, berarti orang tersebut sudah berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini dia keluarkan untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Siapa orang yang wajib ditanggung nafkahnya? Yaitu istrinya, bapaknya, kakeknya, kalau memang mereka berdua, bapak dan kakek ini tidak mampu untuk bekerja dan nafkahnya sudah dia tanggung. Begitu juga ibunya, begitu juga anak-anaknya yang masih kecil yang belum mampu untuk bekerja, dan istrinya. Mereka inilah orang-orang yang wajib kita tanggung nafkahnya. Orang yang wajib kita tanggung nafkahnya, maka zakat fitrinya kita yang mengeluarkan. Berarti setiap orang yang nafkahnya kita tanggung, berarti kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk orang tersebut. Maka dari itu kalau orang tersebut nafkahnya tidak wajib untuk kita nafkahi, seperti anak yang sudah besar. Kalau ada seseorang yang mempunyai anak sudah besar, sudah umur 25 tahun,
Maka anak yang sudah besar ini, orang tua sudah tidak wajib untuk memberikan nafkah kepadanya. Karena tidak wajib untuk memberikan nafkah kepadanya, maka orang tua tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk anak tersebut kecuali anak tersebut telah memberi izin kepadanya. Begitu juga saudara, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka seorang muslim tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada saudaranya, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan menurut mazhab Syafi'i. Maka dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk kakaknya misalnya, atau untuk adiknya. Yang wajib untuk dia keluarkan zakat fitrinya adalah orang yang dia tanggung nafkahnya, yaitu anak yang masih kecil, istri, dan kedua orang tua. Kalau memang kedua orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan nafkahnya dia yang menanggungnya. Ini adalah, jadi kalau sudah memenuhi syarat 3 tadi, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Kalau seandainya dia mempunyai kelebihan uang atau kelebihan makanan untuk membayar zakat fitrah, sedangkan kelebihan makanan atau kelebihan uang yang dia miliki tidak cukup untuk membayar semua orang yang dia tanggung nafkahnya, berarti yang wajib untuk didahulukan dia mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Kemudian kalau masih ada lebihnya, dia keluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Kalau masih mempunyai kelebihan setelah istrinya, maka dia mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang kecil. Kalau masih ada kelebihan, maka dia mengeluarkan zakat fitrah untuk bapaknya. Kalau masih ada, maka dia mengeluarkan zakat fitrah untuk ibunya. Jadi ini adalah runtutannya, dan jadi pertama kali yang dia dahulukan adalah mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Kalau masih ada lebih uang, ada sisa, untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Kalau masih ada sisa, untuk anaknya yang masih kecil. Kalau masih ada sisa, untuk bapaknya, kemudian untuk ibunya. Ini adalah urutan bagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah. Terus zakat fitrah ini yang kita keluarkan apa? Nah, zakat fitrah ini yang wajib kita keluarkan adalah dengan mengeluarkan kutul balad, makanan pokok daerah dia berada ketika pada akhir bulan Ramadan tersebut. Ini adalah berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu hadisnya Ibnu Umar, ya. Farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan al-nasi so'an min tamrin atau so'an min syairin ala kulli hurrin aw abdin. Jadi yang dibayarkan adalah 1 sok dari makanan pokok dia berada pada akhir bulan Ramadan. Yang lebih jelas lagi adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'amin wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabibu wal aqittu wat tamru. Yang artinya kita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri dengan mengeluarkan 1 sok makanan pokok. Dan makanan pokok kita ketika itu adalah asyair, gandum, wazabib dan zabib, yaitu kismis, wal aqitu dan susu kental, watamru dan tamr atau kurma. Ini adalah makanan-makanan pokok yang ada pada zaman sahabat ketika berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasanya kita pada zamannya Rasulullah masih hidup, yang kita keluarkan untuk zakat fitrah adalah 1 sok dari makanan pokok, yaitu gandum, kismis, susu kental dan kurma. Ini menerangkan bahwasanya yang wajib kita keluarkan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok di setiap daerah di mana dia berada pada akhir hari Ramadan. Kalau misalnya Bapak Fulan ini adalah orang Jawa, orang dari Surabaya. Surabaya makanan pokoknya adalah beras, nasi. Kemudian ketika pada akhir Ramadan dia berada di misalnya di Sulawesi, dan orang Sulawesi makanan pokoknya adalah sagu. Berarti yang dia keluarkan ketika itu adalah sagu, karena pada akhir bulan Ramadan ketika matahari tenggelam dia berada di daerah yang mana makanan pokok daerah tersebut adalah sagu. Berarti dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk sagu. Kalau misalnya
ada orang asli Jawa yang makanan pokoknya adalah beras atau nasi. Kemudian pada akhir bulan Ramadan dia berada di Madura misalnya, dan orang Madura makanan pokoknya ketika itu adalah jagung, maka yang wajib untuk dikeluarkan bagi orang ini adalah mengeluarkan satu sok jagung. Satu sok jagung ya. Dan sok, berapa sih satu sok itu? Untuk ukuran sekarang, satu sok itu berapa? Seperti yang disebutkan oleh para ulama, satu sok ini sama dengan 4 mud. 4 mud ini adalah 4 kali ambilan ya, cawuan. Kalau kita mengambil beras dengan kedua tangan kita, maka 1 kali ambilan itu namanya 1 mud. 1 sok berarti 4 kali ambilan. Nah, untuk zaman sekarang ukuran 1 sok itu berapa? Ukuran 1 sok ini adalah sama dengan 3 liter. 3 liter ini adalah sama dengan 1 sok. Kalau kita hitung pakai timbangan kurang lebih 2 kilo 4 on. 2 kilo 4 on. Jadi yang wajib kita keluarkan 2 kilo 4 on atau 3 liter. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya 1 sok ini adalah sama dengan 2,75 kiloliter. 2,75 liter, tidak sampai 3 liter. Ini adalah pendapatnya Dr. Yusuf Qardawi dalam kitabnya Fikih Zakat. Beliau mengatakan 1 sok ini adalah 2,75 liter, atau kalau kita timbang bersama 2.176 gram, yaitu 2 kilo lebih 176 gram. Sebagian ulama yang lain mengatakan 2 kilo 4 on atau 3 liter. Ini adalah untuk ukuran sekarang. Dan menurut madhabnya Imam Syafi'i, untuk zakat fitrah ini tidak boleh kita keluarkan dengan pakai uang. Dan harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Dalam bentuk makanan pokok. Nah, bagi kita boleh mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh untuk mengeluarkan harga senilai harga 1 sok beras. 1 sok beras. Boleh kita mengeluarkan pakai uang. Seharga 1 sok beras. Dan kalau kita lihat dari hikmah diwajibkannya zakat fitrah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan orang fakir miskin pada hari raya, maka secara otomatis kalau kita lihat dari hikmah ini, kita diperbolehkan untuk membayar pakai uang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis beliau bersabda, "Ughnuhum anis su'ali fi hadzal yaum." Penuhilah mereka, jangan sampai orang fakir miskin itu minta-minta pada hari raya Idul Fitri. Karena kata-kata atau sabda Rasulullah, "Ughnuhum," cukupilah mereka, berarti yang dituntut adalah agar mereka kecukupan. Dan kecukupan ini bisa kita kasih uang untuk belanja mereka atau untuk beli baju misalnya. Maka dari segi ini Imam Abu Hanifah mengatakan diperbolehkan membayar zakat fitrah dengan memakai uang. Dan kita sebagai orang awam boleh mengikuti pendapat tersebut kalau memang di sana ada masalahnya. Tapi untuk madhabnya Imam Syafi'i, sebagaimana yang saya sebutkan, membayar uang tidak diperbolehkan. Harus membayar zakat fitrah memakai makanan pokok setiap orang masing-masing. Ini adalah mengenai yang dikeluarkan. Untuk waktu, kapan kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Kita berkewajiban untuk membayar zakat fitrah ini dimulai dari tenggelamnya matahari pada hari terakhir pada bulan Ramadan. Kalau pada tanggal 30 Ramadan matahari tenggelam, maka setiap orang Islam berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yaitu pada hari terakhir pada bulan Ramadan setelah matahari tenggelam. Sampai sholat subuh. Ini adalah waktu wajib. Adapun waktu jawas adalah mulai pertama kali bulan Ramadan. Mulai masuk bulan Ramadan, kita sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Boleh, tapi tidak wajib, boleh. Jadi
kita diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah kalau sudah masuk bulan Ramadan. Sampai hari terakhir bulan Ramadan sebelum matahari tenggelam. Ini adalah waktu jawas. Di sana waktu yang paling afdol kapan? Waktu yang paling afdol, yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah setelah sholat subuh sebelum imam naik mimbar. Jadi setelah sholat subuh pada pagi hari raya, ini adalah waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum imam sholat Idul Fitri. Sebelum imam sholat Idul Fitri. Itu semua berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk membayar zakat fitrah setelah sholat subuh sebelum mereka keluar ke lapangan atau ke masjid untuk melakukan sholat id. Ini adalah waktu yang paling afdol, yaitu setelah sholat subuh sebelum mereka berangkat sholat id, mereka mengeluarkan zakat fitrah. Adapun jika dia mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat id, maka hukumnya adalah makruh. Makruh bagi orang Islam untuk mengakhirkan zakat fitrah, dia bayar setelah sholat id sebelum matahari tenggelam pada hari raya tersebut. Kalau diakhirkan sampai matahari tenggelam, maka hukum mengakhirkan zakat fitrah ini hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Dan wajib untuk diqadha. Wajib untuk diqadha. Jadi waktu mengeluarkan zakat fitrah secara garis besar itu ada 5. Yang pertama yang namanya waktu wajib, yaitu waktu wajib itu kapan? Waktu setelah pada hari terakhir bulan Ramadan, setelah matahari tenggelam sampai sholat subuh. Yang kedua waktu afdol, waktu yang paling utama, yaitu setelah sholat subuh sampai sholat sebelum imam naik mimbar. Yang ketiga waktu jawas. Waktu jawas ini diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah pada permulaan bulan Ramadan sampai pada akhir hari pada bulan Ramadan. Waktu makruh adalah mengakhirkan zakat fitrah setelah selesainya sholat Idul Fitri sebelum matahari tenggelam pada hari raya Idul Fitri. Waktu haram adalah kita membayar zakat fitrah setelah tenggelamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Ini adalah menurut mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Sebagian mazhab seperti mazhabnya Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu waktunya tidak ada batasan. Dan jika seseorang misalnya tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah karena sesuatu hal, karena pada malam hari raya dia tidak punya uang sama sekali, ternyata setelah hari raya dia dikasih uang banyak oleh seseorang, maka dia boleh mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat hari raya atau hari kedua. Kalau memang dia tidak bisa membayar pada hari pertama, taklid dengan pendapat yang dicetuskan oleh ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya pembayaran zakat fitrah tidak ada waktunya. Waktunya terbuka, kapanpun boleh mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini tidak gugur kewajibannya sampai kapanpun, meskipun setelah sholat, menurut mereka. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak bisa membayar zakat fitrah sesuai dengan madhabnya Imam Syafi'i, membayar sebelum sholat id, ya misalnya, maka kita boleh, misalnya kalau kita pada setelah hari id, pada hari kedua misalnya atau hari ketiga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada kita, maka kita bisa mengeluarkannya pada hari ketiga atau hari keempat, tapi dengan niat mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Terus zakat fitrah ini apakah dikasihkan kepada siapa? Zakat fitrah ini dikasihkan kepada siapa? Untuk madhabnya Imam Syafi'i, zakat fitrah ini wajib dibagikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakatul mal. Siapa mereka? Yaitu 8 golongan yang disebutkan dalam Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilna, sampai terusnya. 8 golongan inilah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah, yang mana mereka juga berhak mendapatkan zakatul mal, sebagaimana yang telah kita terangkan dalam kajian yang lalu. Ini adalah menurut pendapatnya ulama Syafi'iyah. Pendapat ulama Malikiyah mengatakan bahwasanya khusus zakat fitrah ini tidak boleh diberikan kecuali untuk para fakir miskin. Jadi fakir dan orang miskin sajalah
yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah menurut pendapatnya ulama Malikiyah dan menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan memang pendapat ini adalah pendapat yang kuat karena didasari sebuah hadis yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ughnuhum 'anil mas'alah fi hadzal yaum." Ughnuhum 'anil mas'alah fi hadzal yaum. Cukupilah mereka orang fakir miskin, jangan sampai mereka minta-minta pada hari raya Idul Fitri. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan zakat fitrah ini untuk fakir miskin dengan mengatakan ughnuhum, cukupilah orang fakir miskin. Juga dalam hadis yang lain yang disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya zakat fitrah ini adalah tu'matun lil masakin. Tu'matun lil masakin adalah makanan untuk orang fakir miskin. Nah, dari kedua hadis ini ulama Hadramaut kebanyakan mengatakan zakat fitrah ini adalah yang wajib untuk diserahkan dan diberikan kepada fakir miskin saja dan tidak diberikan kepada golongan yang lainnya. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi untuk mazhabnya Imam Syafi'i sendiri zakat fitrah ini boleh dibayarkan kepada amil atau kepada gharim atau kepada ibnu sabil karena menurut mereka 8 golongan ini yang berhak menerima zakat mal juga berhak untuk menerima zakat fitrah. Tapi kalau kita lihat, kita tengok secara dalil, maka zakat fitrah ini adalah khusus untuk orang fakir dan orang miskin. Kemudian setelah menerangkan zakat fitrah, maka Imam Abi Syuja menerangkan mengenai golongan-golongan atau orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Dan insya Allah untuk masalah ini secara tersendiri akan kita bahas karena masalah ini adalah sangat panjang dan waktunya mungkin tidak mencukupi. Maka saya cukupkan sekian untuk pembahasan kita mengenai zakatul fitrah dan insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai masalah golongan-golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Di sini sebelum saya tutup kajian pada malam hari ini ada sebuah pertanyaan yang datang dari Mas Dani Rahman Rahmadani yang bunyinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya, aku di Saudi jadi supir, apakah aku wajib mengeluarkan zakat di sini padahal orang di sini kaya-kaya? Kalau Anda berada di Saudi, di Jeddah atau di Mekah misalnya, maka Anda berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah di tempat Anda berada. Kalau Anda berada di Jeddah, maka Anda wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah di Jeddah. Kalau di Jeddah Anda tidak menemukan orang fakir miskin, maka zakat fitrah tersebut bisa Anda alihkan kepada orang yang ada di Mekah. Dan saya lihat sendiri banyak sekali ya orang fakir miskin, khususnya di Jeddah banyak juga orang fakir miskin. Juga orang fakir miskin di Mekah juga sangat banyak sekali karena di sana banyak peminta-minta. Ketika saya berangkat haji, saya melihat juga banyak sekali orang fakir miskin di Mekah yang meminta-minta. Kalau untuk di Jeddah saya tidak tahu. Ala kulli halin, kalau Anda berada di Jeddah misalnya, maka Anda wajib untuk membayar zakat fitrah di tempat Anda berada, yaitu di Jeddah. Kalau di Jeddah Anda tidak menemukan satu orang pun fakir miskin yang berhak untuk Anda kasih zakat fitrah, maka Anda boleh membawa zakat fitrah tersebut ke tempat yang lainnya, ke Mekah misalnya, karena Mekah adalah daerah yang paling dekat dengan Jeddah. Mungkin jarak kalau kita tempuh pakai mobil misalnya seberapa jam, maka Anda bisa membawa zakat fitrah Anda ke Mekah, Anda kasihkan orang-orang miskin yang ada di Mekah. Kiranya cukup sekian dan terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh saudara penanya. Mudah-mudahan kajian yang kita kaji pada malam hari ini bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan kepada orang lain sehingga apa yang telah kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaja'alana ilmana ilman nafi'a wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian fikih, kajian kitab takrib,
Alhamdulillah.